الغزالي الطوسي قدس الله سره العزيز وصولهم وفروعهم وعلي سلسلتهم وعلومهم سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang megang kitab silakan dibuka halaman 7. Diulang kembali bagian yang atas, paling atas. Yajibu alaika an ta'allama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirtu bihi litaf'ala dzalik. Yajibu maka wajib alaika atas engkau an ta'allama ma yalzamuka fi'luhu untuk mengetahui, mempelajari apa-apa yang biasa engkau kerjakan minal wajibati daripada kewajiban syar'iyyati syariat. Alama umirtu atas apa-apa yang diperintahkan bihi taf'ala zalika untuk mengerjakannya. Wajib bagi kita mengetahui apa-apa yang wajib diperintah oleh Allah, maka wajib pula kewajiban mempelajari ilmunya. Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika. Begitupun wajib kita mempelajari, mengetahui apa-apa yang oleh Allah disuruh kita meninggalkannya, dan maka kita wajib meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Wa ila fakaifa taqumu bi ta'ati, maka bagaimana kalian bisa menegakkan ketaatan kepada Allah? La ta'rifuha ma hiya wa kaifa hiya. Apa-apa yang diperintahkan kita enggak tahu, apa-apa yang dilarang kita enggak tahu. Bagaimana kita mau negakin apa yang menjadi taat kita kepada Allah kalau yang diperintahin enggak tahu, kalau yang dilarang kagak tahu. Wa kaifa yajibu an taf'ala am kaifa tajtanibu ma'asi. Bagaimana kita wajib untuk melakukan apa-apa dan menghindar bagaimana menjauhi ma'asi dari kepada kemaksiatan. La ta'lamu, ketika tidak mengetahui annaha ma'asi, bahwa yang dikerjakan itu maksiat. Pakai payajibu, maka bagaimana kita tahu yang wajib antap ala untuk dikerjakan amkai patal tadibu untuk menghindarinya ma'asi, perbuatan maksiat. La ta'lamu annaha ma'asi. Kalau yang kita kerjain kita sendiri nggak tahu kalau itu bentuknya mabok maksiat nggak? Dari mana kita tahu mabok itu maksiat? Karena ngaji. Sekarang saya tanya, perkara-perkara yang halal kita udah tahu, perkara-perkara yang haram kita udah tahu. Dari apa kita tahu? Sebab kita ngaji, guru-guru kita yang jelasin. Sholat hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib, zakat fitrah hukumnya wajib, pergi haji hukumnya wajib, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Apalagi yang wajib? Seperti zakat fitrah hukumnya wajib. Tahu dari mana kita hukum zakat fitrah itu wajib? Tahu dari ngaji, guru kita yang jelasin. Judi haram, mabok haram, babi haram, makan curut haram, Ndra? Ndra? Cemilan dia. Kenapa kita bisa tahu? Karena guru-guru kita. Bagaimana kita mau ngerjain yang wajib kalau ilmunya kita nggak tahu? Bagaimana mau meninggalin yang haram kalau ilmu tentang apa-apa yang diharamkan kita nggak? Maka hukum mempelajari ilmu dalam rangka menjalankan taat kepada Allah hukumnya wajib. Sholat wajib nggak? Wajib, Pak Ustadz. Rukun sholatnya tahu nggak? Rukun sholat ada berapa enggak? 5 rukun sholat ada 5. Rukun Islam itu beneran. Rukun sholat ada berapa ya? 17. Yang pertama, yang terakhir
salah menghadap ke kanan. Nah, jadi dimulai dari niat takbiratul ihram, diakhiri dengan itu yang namanya rukun-rukun salat. Dari mana kita tahu? Ngaji makanya ngaji. Makanya kalau kata guru saya dulu yang penting mah mau bagaimana juga model, kalau ngaji mendingan dah. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, jangan sampai sehingga akan menjerumuskan kita pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita ibadah karena kita kagak tahu ilmunya, atau mengerjakan yang haram sebab kita nggak tahu ilmunya, maka yang taat kita tinggalin, yang haram kita kerjain. Itu jadinya kita menjerumuskan diri kita sendiri. Fal ibadah itu maka ibadah syariatu syariah katoharati seperti tohara wa sholati sholat wa sawmi saum puasa wa ghairi dan yang lainnya, yajibu maka wajib anta'allamaha untuk mempelajarinya bi ahkamiha hukum-hukumnya wasaraitiha dan syarat-syaratnya hatta tuqimaha sampai kita menegakkannya. Apa sebab pentingnya mempelajari ilmu sholat, mempelajari ilmu toharah, mempelajari ilmu puasa? Kenapa? Karena yang begitu-begitu itu hukumnya wajib dijalani. Parubama maka boleh jadi anta mukimun ala sayin sinina wa azmanan. Boleh jadi itu ibadah kita kerjain sepanjang tahun, udah lama tuh ibadah kita kerjain. Mimma yubzidu alaika, malah rusak tuh sholat kita. Selama ini kita sholat bener nggak sholat kita? Selama ini kita puasa bener nggak puasa kita? Selama ini kita mandi junub bener nggak mandi junub kita? Bagaimana tahunya mandi kita bener? Bagaimana puasa kita bener? Bagaimana caranya sholat kita bener nggak? Begitu. Makanya tangga pertama buat ngedeketin Allah adalah ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dikehendaki jadi orang baik, tentunya cirinya adalah paham ilmu agama. Jangan sampai mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini alal wifaqi sunnati. Nah, ini jangan sampai sholat kita udah lama bertahun-tahun, sholat kita udah sampai berapa tahun kita sholat, terus kemudian sholat kita malah tidak sesuai atau keluar dari aturan main. Begitu. Jangan sampai begitu. Atau keluar dari sunnahnya baginda Rasul. Wa antalla tasuru bizalika, sementara bertahun-tahun kamu sholat tapi kagak ngerasain di dampaknya, kagak ngerasain sholat itu berimbas pada diri kita. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orang berbuat keji. Dan jangan-jangan selama ini kita bertahun-tahun sholat ternyata nggak ngefek sama diri kita. Oh, boleh jadi sholat kita ada yang salah, Di pembahasan kemarin nih saya ulangi supaya dapat dipahami kembali pelajaran selanjutnya. Terus gimana lagi? Nah, ini penting nih selanjutnya, nggak kalah penting dari apa yang diwajibkan tadi, begitu. Apa sebab kita mesti belajar? Wa rubbama yataridu lakam muskilun wala tajidu man tas'aluhu an zalika wa anta ma ta'allamtahu. Jangan sampai suatu saat kita ketemu masalah yang sulit, masalah ibadah yang sulit, terus kita kemudian tidak mendapatkan tempat bertanya sebab kitanya juga kagak ngaji. Karena satu saat orang bakal ketemu pada dirinya satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dia hanya kagak ngaji, nggak punya guru, mau nanya ke siapa? Rumah tangga atau dalam kehidupan sehari-hari barangkali ada masalah, nanya, bener nggak problematik kehidupannya begini, bener nggak hukumnya begini,
bener nggak hukumnya begini? Bagaimana nanyanya? Sama guru, sama orang yang paham. Nah, contoh nih misalnya nih, contohnya Pak Ustadz hukumnya 4 bulanan apa? Pak Ustadz hukumnya akekah. Ini seringkali kebiasaan masyarakat yang sudah jadi kebiasaan, tapi dasar hukumnya nggak jelas, bahkan cenderung salah. Contoh, perempuan kalau habis lahiran kapan mulai sholatnya? Sudah bersih. Hah? Sudah. Apa? Nih saya tanya nih, perempuan lahiran mulai sholatnya kapan? Hah? Apa? Kenapa perempuan lahiran itu nggak boleh sholat? Karena nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah Melahirkan. Jangan dihitung hari. Orang di kampung kita menghitungnya jumlahnya berapa hari yang penting? 40. 40 aja. Padahal boleh jadi di waktu 20 hari udah Bersih. berarti selama 20 hari dia ninggalin sholat tuh. Itu tanggung jawab siapa? Suami. Suaminya ngaji nggak? Kagak. Makanya orang kita begitu. Makan terus terang nih. Ada yang orang tua yang rada paku. Orang dari sononya 40 hari, gue sebagai lawan 40 hari aja. Begitu. Itu orang tua yang paku gimana maksudnya ngaji kagak? Pendapatnya nggak bisa digoyang. Begitu. Kok ada yang nanya ke saya kemarin belum lama. Pak Ustadz, istri saya lahiran, ini darahnya udah nggak ngalir, cuman sama orang tuanya dilarang, harus nunggu 40 hari. Saya jelasin, ini menurut agama, nifas itu berhentinya setelah darah berhenti keluar. Ketika darah berhenti keluar sama kayak haid. Haid jangan nunggu 15 hari. Kalau 7 hari udah bersih, sholat. Nifas juga sama. Cuman kadang-kala kita nih diglobalin 40 hari aja. Padahal ketika bersih 20 hari, ketika bersih 25 hari, 15 hari dia ninggalin sholat, dosa hukumnya. Dari mana kita tahu? Ngaji. Ini penting nih. Bagaimana tata cara sholat buka? Kalau sholatnya mah barangkali dari kecil juga udah sholat. Jungkar-jungkirnya mah. Tapi tata cara, syarat-syaratnya, ketentuan sholatnya kita nggak paham. Perempuan juga sama, ini yang punya bini, nah atau yang mau punya bini, dengerin. Kalau istri haid, paginya udah nggak keluar darah. Misalnya si Alpan punya bini, misalnya bininya Alpan haid. Biasanya 7 hari haidnya. Biasanya 7 hari. Di hari yang ke-7 pagi-paginya udah nggak ada. Diperiksa udah nggak ada darahnya, dipelototin sama Alpan, oh nggak ada ini udah. Udah kagak ada darahnya. Bukan embat. Mandi. Sebab apa? Boleh jadi nanti ketika datang waktu zuhur kalau dia belum mandi ditinggal. Jangan ada kalimat begini, udah diperiksa, bersih, nanggung besok aja dah. Nggak boleh. Sebab ketika dia bilang nanggung besok aja, sekalian udah buat besok aja, berarti berapa waktu ditinggalin sholat. Dosa siapa? Suaminya. Kecuali suaminya ngingetin. Bahkan suami tidak terlepas dari dosa. Sebab dosa istri, dosa Suami. Dosa suami belum tentu dosa Istri. Itu nggak enaknya jadi laki mah begitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban jawab terhadap kepemimpinan. Termasuk termasuk kelahiran. Ini dengerin. Jangan 40 hari. Lihat bersihnya kapan? Udah. Begitu. Terus akekah itu kalau ada duitnya sama tasakuran nama kapan waktu yang paling bagus? 7 hari lah lahir. Kita kapan biasanya anak-anak? Hah? Yang nggak 40 mah dulu orang tua kita barangkali duitnya nggak punya. Boleh 40, kalau duitnya ada jangan ditunggu sampai 40. Duitnya lebah ada. Jadi jangan sampai umur 20 tahun sampai nggak diakekahin.
Kasihan tuh bocah. Apa nih akekain kan? Iya, udah. Pakai apa? Ontak. Kayak kambing udah. Ayam 6. Kambing berapa biji? Iya, 2. Enggak ayam 6. Anak laki-laki akekahnya 2, anak perempuan akekahnya 1. 1. Kapan bagusnya abdolnya setelah lahir 7 Hari. hari? Dari mana? Dari hadis baginda. Ini kan kadang-kadang suka dibilang ini malah galakan dia nih. Kemarin si Irfan dulu waktu anaknya si Takwim itu ngekahinnya umur 7 hari. 7 hari. Bukan kaget orang sekeliling, baru 7 hari sudah dikekahin. Nah itu ciri orang kayak ngaji. Karena kalau dia ngaji, kalau dia paham, oh iya abdolnya 7 hari begitu. Kalau punya, Duit. kalau kagak punya, ya nungguin Punya. Maksudnya begitu, maksudnya 7 hari itu abdolnya. Enggak juga kagak ngapa, udah tasakuran aja nggak ngapa. Abdolnya 7 hari, makanya ntar Ustaz Timung kalau anaknya lahir 7 hari kekahan. Ya sekarang udah merah kambingnya. Terus apa lagi? Ada orang yang kemarin nih datang ke tempat saya, orang Madura. Asal berantem sama bininya. Dia ngomong cerai. Asal berantem sama bininya dia ngomong cerai. Asal berantem dia ngomong cerai. Nah ini perlu diketahui bersama. Kalimat cerai itu atau kalimat tolak itu ada 2. Ada yang jelas, ada yang kinayah. Maksudnya bagaimana? Kalau jelas itu 1 cerai, tolak, pisah. Itu jelas tuh. Yang kedua kalimat kinayah. Kinayah itu saya pulangin kamu. Tapi kinayah itu baru jatuh setelah ada niat nyerain. Kalau cuma omongan doang kagak niat nyerain, kagak jatuh cerainya. Terus bagaimana? Jatuh talak pertama ketika omongan pertama selesai itu dia rujuk lagi. Bagaimana cara rujuknya? Namanya suami istri cerai baru 2 hari 3 hari marah ngambek, malam ketiganya kedinginan amprokan lagi aja. Rujuk udah itu namanya. Kagak perlu ngomong kata Cerai. rujuk. Ketika dia ngomong gue ceraiin lo, pada berdua tuh pada bisa. Ada yang di sono kamarnya, ada yang di sono kamarnya. Rupanya hujan, lama-lama deket. Begitu lagi rujuk. Apa Jadi, maksudnya? Tanpa ngomong. Itu kan enggak talak. Talak, tapi jatuh talak 1. Begitu. Ribut lagi aja, gue cariin lagi lu. Begitu. Jatuh talak 2. Ribut lagi, gue cariin jatuh talak 3. Ketika 3 itu nggak boleh nyampur. Si perempuan kudu nikah dulu sama laki-laki lain sampai dukhul, namanya nikah muhallil. Begitu. Tapi jangan sampai muhalilnya tipu daya. Datang ke Ustaz Imung, Ustaz, saya mau rujuk. Udah cerai berapa? Udah talak 3. Oh nggak bisa, harus kawin dulu. Terus bagaimana Ustaz? Udah tapi dulu kawin sama gue aja dulu dah. Itu sih ngakalin namanya. Terus bagaimana Ustaz? Ntar kalau udah duhul, udah gua apa-apain, baru kita nikahin lagi sama dia. Gitu. Bininya dapat, dia juga dapat ya. Itu namanya menang double dia. Itu namanya goror pernikahan yang menipu. Mau dipulangin nggak mau. Bininya. Habis enakan sama dia. Waduh, repot tulisannya. Emang apa? Kamu Ustaz berberkat mulu ada begitu. Nah itu penting pelajarin. Apa sebabnya penting pelajarin? Sebab dengan begitu kita paham ilmu dalam ngejalanin apapun, baik ibadah. Kemarin ada di tempat nanya ke saya, Pak Ustadz, Masya Allah anak saya Pak Ustadz ditinggalin sama lakinya. Emang apa anak lu tinggalin sama lakinya? Begitu. Habis kemarin nikah sama bukan ditinggalin lagi, ditinggalin sama bininya. Emang apa kemarin bininya baru banget kawin? Emang apa ceritanya? Begini Pak Ustadz, itu perempuan udah ditinggal lama sama lakinya. Saya tanya udah cerai belum? Katanya udah cerai. Terus udah pisah, udah lama. Terus kawin sama anak saya, seminggu datang tuh laki yang pertama, gitu. Laki yang pertama datang ketemu perempuan dibawa lari. Akhirnya anak saya gak punya bini. Apa sebabnya? Yang nikahin siapa? Yang nikahin si Anu lah. Itulah pentingnya mempelajari bagaimana duduk perkara.
perempuan itu jatuh cerainya bukan sebab karena ditinggal, kagak. Begitu. Apa sebabnya? Makanya ketika ada orang disebutkan di dalam awal-awal pernikahan namanya perjanjian pranikah atau setelah nikah. Disebutkan 3 bulan berturut-turut laki tidak mengasih nafkah baik lahir maupun batin, maka jatuhlah talak 1 saya. Begitu. Tetapi tidak jadi talaknya kalau si perempuan belum mengurus ke pengadilan. Setelah jatuh ke pengadilan, jatuh talak surat cerainya, baru dinyatakan pisah. Ini mah kagak, baru pengakuan doang. Suami saya Pak Ustadz udah 1 tahun pergi ngayap ke kemana-mana, udah kabur aja, begitulah. Terus aturannya mau dicerai kali Pak Ustadz ya, ya tahu begitu. Terus bagaimana, kalau nikah lagi boleh nggak? Ya boleh, asal ajukan perceraian ke pengadilan. Setelah jatuh talak atau akta cerainya baru disebut talak. Kalau belum, sampai kapanpun tuh perempuan kagak bakal cerai sama bininya. Maka ketika ngajuin pengadilan, ke pengadilan pun akan ditanya sama bagian pengadilan. Emang perginya kemana? Nyari duit. Duit siapa? Nyari duit buat saya. Duit buat lu sudah pakai apa? Pakai kawin lagi begitu. Nah itu penting. Begitu, ya, begitu. Apa sebabnya nggak? Ngaji. Begitu. Nggak? Ngaji. Apa man? Ngaji. Iya begitu. Kalau ngomong sama bininya nanti lagi mesraan sama bininya, mendung. Lakinya bisa ngomong begini, nanti kalau hujan turun berarti jatuh cerai kita, jatuh talak kita. Bener hujan turun, cerai itu dia. Karena perkataan kinayah atau pernyataan langsung dengan syarat turun hujan. Kalau nanti turun hujan, atau lagi nonton sinetron, laki sama bini berantem nonton sinetron. Ini yang mati siapa duluan nih? Bininya sama laki bininya taruhan. Kalau yang mati yang perempuan duluan, jatuh talak kita. Bude. Bener yang mati perempuan, jatuh tuh talaknya. Bagaimana hukum menceraikan istri dari pakai SMS? Boleh nggak? Boleh, sama aja. Aku ceraikan kamu pakai SMS, jatuh talak 1. Ini penting apa sebab? Supaya kita kemudian paham. Jangan sampai kita kemudian sebab hukum itu nggak bisa sembarangan. Nah kita lanjutkan. Ini jam berapa nih? Lama. Selama. Oke. Semangat kalau gitu. Terus ada lagi yang kagak kalah pentingnya. Summa midaru hadza sa'ni aidon alal ibadatil batinati. Yang kagak kalah pentingnya kita fokus juga kepada ibadah bagian batin. Tadi kan bagian johir, sholat johir, puasa johir, terus zakat johir, itu johir. Yang kagak kalah pentingnya adalah ibadah dalam bentuk batin. Allati hiya masai, yang begitu adalah perilaku masail qalbi, perilaku hati. Yajibu an ta'lamaha, maka wajib mempelajarinya. Minat tawakkuli, seperti tawakal, wat tafwidi, seperti juga merendah pasrah diri, warido, dan ridho dengan ketentuan Allah, wasobri, dengan dan sabar, wa taubati, dan taubat, wal ikhlasi, dan ikhlas, wa ghairi dzalik. Penting nih mempelajari ilmu batin. Dulu saya ke tempat kiai, minta doa sama kiai, diinget banget tahun 2003, 2004 lah, 2002 lah kalau masalah 2002, 2003. Saya datang ke kiai, mohon doanya biar ilmu yang dipelajarin cepat nyampenya, cepat pahamnya, begitu. Dibacain sama dia tuh, saya ingat betul tuh, guru saya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu dari tangannya, saya juga nggak tahu itu tuh. Saya nggak tahu dah pokoknya mau begitu. Saya nggak tahu apakah itu nyata atau tidak, sebab saya ngerasain, orang lain nggak ngerasain. Ini guru saya yang salah satu guru yang luar biasa buat saya. Apa sebab ketika saya datang, terus guru saya ngomong, Kiai mohon maaf, doain saya biar ilmu saya cepet nyampe, biar cepet dapetnya, biar gampang dapetnya, tapi hilang lamanya. Apa kata Kiai saya? Sini, dipegang tuh pala saya. Ingat betul saya dipegang pala, itu dari tangannya masuk tuh angin embun-embunan. Allah, ini masuk ke embun-embunan.
tes begitu. Terus diambilin air sama dia. Tapi terus kemudian airnya bergejolak langsung tuh begitu. Ini salah satu guru saya. Terus titipannya dia, jangan berhenti sampai di ilmu zahir, lanjutkan kepada ilmu batin. Sebab dua mata sisi saling bergantung, ilmu zahir dan ilmu batin. Bagaimana ilmu batin? Pertama, tawakal. Kita ini hidup mesti pasrah, tawakal kepada Allah. Tapi tawakalnya dengan usaha. Urusan hasil mah urusan Allah. Pengen punya duit, ya kerja. Jangan ngarep dapat duit banyak, ngorok. Jangan ngarep. Walaupun zikir namanya kerja. Zikir kerja nggak? Jangan salah, zikir itu duduk. Kalau zikirnya lama berarti duduknya tekun. Nah, duduk dengan tekun namanya dukun. Ya, dukun itu duduk dengan, coba dukun mah duduk aja kerjaannya. Tapi juga kerja. Urusan berapa yang kita dapat serahin nama. Yang penting mau kerja apa kek. Makanya keluar dari rumah. Mau ngapain kek dari rumah mau keluar kerja, bantuin segala macam, rezeki ngikutin ngalir. Urusan hasil, urusan tugas manusia, usaha. Rezeki nggak pernah ketuk. Itu namanya tawakal. Biarin gua tawakal aja, jongorok aja di rumah. Kemana-mana kagak, ngapa-ngapain kagak. Ya, yang begitu mah. Makanya urusan hasil, urusan Allah. Yang penting kalau kerja mau berapapun penghasilannya, lambat laun bakal. Yang penting itu cukup, bukan banyak. Punya sepatu 20, nggak ada yang cukup, kepake nggak? Enggak. Punya sepatu 1 cukup kepake. Jadi bukan banyak, yang penting cukup. Punya kasur sampai berpuluh-puluh kasur, dipakai kakinya nyengser. Tapi kasur 1 cukup, dipakai berdua kepake. Rumah biar 10 tapi kagak cukup, nggak kepake. Orang rumah ayam tapi biarpun kecil cukup kepake. Orang rumah ayam buat apa? Nah itu penting cukup. Aman, yang penting ada. Mau beli mobil duitnya ada, mau beli ini duitnya. Biar banyak juga, kalau lagi cari mah kagak ada, udah apa? Punya duit banyak, beli mobil, pas lagi mau beli bayar nggak ada. Itu kemarin tuh kasus tuh di bank apa itu, punya duit sampai puluhan miliar ditaruh di bank, giran mau diambil Nggak ada. hilang. Nangisnya bukan main itu orang. Di bank apa gitu kemarin tuh? Mega. Bang Mega. Bang Mega ya? Bang Mega apa bang apa? Bang Mega. Bang Mega ya? Itu orang puluhan miliar nabung, giran mau diambil duitnya nggak ada. Coba bayangin begitu. Makanya yang penting mah duitnya Ada. mau naik pesawat Ada. mau beli rumah ada. Itu yang penting begitu. Ini ilmu itu yang penting betul. Yang penting ada, yang penting Cukup. Terus apa lagi? Watafwid. Apa tafwid? Apa namanya? Pasrah diri kita, serahin urusan kita sama Allah. Kerja, urusan segala macamnya adalah urusan Allah. Itu penting. Yang jadi masalah sekarang ini, kita nggak percaya dengan takdir, nggak percaya sama takdir Allah. Si Pan berkali-kali saya bilangin, Pan, dapat duit sodako. Duit berapa? Dapat duit misalnya 500, sodakoin langsung, pisahin. Begitu. Apa sebabnya? Yang undang-undang kita dapat duit lagi itu sodako kita. Begitu. Memang berat dan nggak percaya, cenderung nggak yakin. Aku bener ini. Nah, bagaimana supaya yakin? Jam terbang. Mau kita jam terbang bagaimana terus? Makin kagak yakin, makin sedako. Begitu. Insya Allah nanti ketemu jalan. Itu pasrah. Warido dan ridho dengan ketentuan Allah. Indra
nggak tampang mukanya begini. Bondan tampang mukanya begitu. Nando begitu, Ibnu begitu, Alban begitu, Rido. Jangan pakai segala operasi plastik dong. Aduh, saya maskeran mulu dong. punya hidung blesek, begitu, nangkring. Wah, bagaimana cakepnya nih? Wah, operasi plastik ke Thailand. Oke, operasi plastiknya plastik Ember. Bagus kagak, prepenya. Begitu. Sekarang modelnya perempuan tuh sulam alis, ya. Udah. Saya juga nggak ngerti sulam alis maksudnya alisnya disulam apa bagaimana itu? Sama sulam bibir. Begitu sulam bibir, apa bibir Pak? Begitu diapain sulam bibir? Oh, dia begitu dah. Ini sulam bibir jadi hitam. Hah? Sulam bibir sih jadi hitam. Ya itu belum berjedotin. Ya model-model begitu jangan. Terus alis ditato, jangan dah. Sama laki-laki pakai anting, nggak usah ngerubah takdir. Yang pakai anting itu perempuan. Kemarin saya lihat ada orang laki-laki kupingnya bolongnya 2. Yang satu bagian bolong dari lahir, yang satu kena pakai anting. Masya Allah, saya lihat menakjubkan benar itu orang pakai anting dari kawat, karatan lagi. Nah, ini penting nih. Nggak usah ngerubah takdir. Reja jadi laki-laki, takdirnya laki-laki. Nggak usah pakai baju perempuan ya. Itu namanya ngerubah. Ini sekarang nih, nauzubillah min dzalik, gara-gara TV emang nyimak. Coba lihat, makanya hati-hati bergaul. Coba sekarang di TV banyakan bencong kan, udah banyak laki-laki gayanya kayak ban. Itu di TV itu pergaulan yang salah. Kemarin ngomong begitu, jadi saya juga takut Pak Ustadz kalau bergaul sama yang laki-laki rada kekeran. Emang apa? Yang kekeran lah sekarang temennya laki-laki juga. Mainnya di mana? Di apa? Tempat yang angkat-angkat barbel tuh namanya? Gym. Waduh, makin di situ malah makin serem. Ini hati-hati. Wasobri dan sabar, ini penting sabar. Belajar sabar itu nggak bisa sekali ujiannya. Apa sebab ujiannya berkali? Orang bisa tiap tahun, tiap semester ada ujian. Terus apa lagi? Taubat. Nggak ada orang yang nggak punya dosa. Bohong. Kalau ada orang sekarang yang ngaku nggak punya, walaupun dia ulama tapi punya, yang paling benar itu bukan rasa bersih, tapi bertaubat dari dosa yang dia. Orang kalau merasa bersih sombong, tapi bertobat dengan dosa itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya wal ikhlasi, ikhlas. Ini penting. Tadi ngelihat tayangan lagi diurut sama Imung. Ada orang ngajarin sodako itu kudu ikhlas. Kagak boleh sodako dicerita-ceritain. Ada orang datang ke rumah dia, Pak Ustadz, ini udah saya tulis sodakonya. Iya, tulis aja, hamba Allah 2 juta dalam kurung nama buah. Lah hamba Allah pakai nama buah. Dia nggak jadi, tapi dia begitu, nggak boleh. Lain ceritanya kalau buat ngebangkitin yang lain. Maksudnya bagaimana? Irfan nih pakai sorban sholat. Gara-gara Irfan pakai sorban, terus kemudian orang lain jadi demen sholat. Itu malah cakep. Tapi jangan sampai Irfan sholat pakai jubah, orang jadi gedeg. Akhirnya orang sholat ogah, akhirnya jadi dosa. Begitu. Kalau pakai baju, terus kemudian orang lain bikin semangat gara-gara ngeliat baju kita, jadi rajin sholatnya, silakan. Sodako juga begitu. Kalau sodako kita kemudian membuat orang lain jadi bergerak, silakan. Yang penting jangan sekali-kali kepengen disebut di dalam, nggak usah. Paham nggak? Namanya dalam kitab Hidayatul Azkiyah disebutkan kalau syaratnya salimul fudola, kalau itu bisa membuat orang lain tergerak, silakan. Cocok. Ustadz Imung gelarnya doktor Imung, SH, MA, MPD, MB. Ditulis di proposal. Maksudnya supaya proposal itu dipercaya orang. Boleh. Maksudnya paham nggak? Tapi kalau nulis gelar supaya karena pengen dipuji, manggil Imung nggak pakai doktor, dia nggak mau nengok. Doktor Imung. Imung doang dia nggak mau nengok dia. Begitu. Itu berarti kepengen disebut. Indra udah berangkat haji.
Dipanggil sama Irfan, Indra, nggak nengok. Setelah 20 meter, Haji Indra, ada yang manggil gua kayaknya tuh. Itu berarti dia kepengen dipanggil hajinya. Apa dia bilang, gua haji 30 juta kagak disebut. Nah itu berarti kepengennya, bukan itunya. Nah gitu ya, kayak gitu tuh. Wa ghairi dzalik dan yang lain. Mimma saya tizuduhu insyaallah nanti akan dibahas pada yang lain waktu, pada kesempatan yang lain. Wa yajibu maka wajib an ta'allama manahiha. Maka wajib mempelajari manahiha, yang melalaikan atau yang membuat allati hiya addadu hadhil umuri, lawan daripada yang tadi disebutkan. Wajib kita mempelajari sesuatu yang lawannya daripada yang tadi itu. Tawakal, tafwid, sabar, ikhlas, lawannya juga kita mesti tahu. Apa penyakit-penyakit hati yang mesti kita hindari. Kalau tadi kan amal-amal batin, amal-amal hati yang mesti kita ketahui. Sekarang apa yang wajib kita hindari dari perkara-perkara batin? Apa aja itu? Kasukti, emosian. Itu mesti dihindari. Kita paham bahwa emosian itu adalah perkara yang datangnya dari setan. Apa sebabnya? Sebab kalau orang emosi, otomatis logikanya turun. Emosionalnya tinggi, logikanya turun, cenderung gak masuk akal ketika marah-marah. Makanya kalau orang-orang marah-marah di pinggir jalan, tuh spionnya ketabrak, marah-marah, cenderung seperti orang nggak punya akal. Karena sebab ketika orang emosi, emosinya naik, logikanya turun. Ilmu psikologi itu. Akhirnya ketika logikanya turun, dia nggak ngerasa bahwa dia sedang ada di pinggir jalan, nggak malu. Akhirnya kemudian ditonton oleh orang lain dengan marah-marahnya. Segala macam binatang disebutin, dari mulai kucing, tikus, sampai binatang paling gede disebutin, kebun binatang semuanya lengkap disebutin. Apa sebab? Karena ketika emosi, setan menguasai nafsunya. Itu perlu dipelajari. Begitu. Emosi penting nggak? Penting. Sebab dengan emosi ada semangat, tapi jangan terkeluar batas. Contoh gini, Irfan ngelihat si Indra rajin banget sholat duhanya, emosi. Buset, emang dia doang yang bisa sholat duha? Aku juga bisa. Emosi begitu bagus tuh. Tapi jangan lagi sholat duha ditendang. Lu mulu ya, bukan maksudnya emosinya diarahin. Gue juga bisa sholat mah, sholat. Indra 8, gua 8. Jadi iri terhadap ibadah orang lain, baik. Bagus. Wah, si Indra rajin banget baca Qur'annya, Masya Allah, merdu banget suaranya. Dia ikutin, tapi ngikutinnya dengan cara yang baik. Jangan si Indra baca Qur'an biasa, dia mau pakai toa. Amin juga. Tangannya sewot, bir sariawan. Akhirnya didoain begitu. Rajin banget ibadahnya, rajin banget puasanya. Ada rasa iri, kejahi. Begitu aja. Ada nggak yang iri sama Reja? Reja mulu yang baca tahlil, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Hah? Indra? Kalau ada yang iri bagus. Lu mau ada yang iri? Goblok juga. Kalau ada yang iri, kenapa Pak Ustadz suruh nyuruhnya Reja mulu? Supaya kalian ngiri inisiatif. Kalau begitu besok saya aja yang tahlil. Itu namanya iri dalam kebaikan. Jangan dijelekin. Wah, begitu ya. Indra Eja mulu disayang. Kan kagak ada yang ngiri. Sebab dulu di pesantren itu orang itu berlomba-lomba supaya dapat perhatian kiai. Oh, justru karena dapat perhatian kiai lah, makanya nih bedanya kiai santri-santri dulu. Kenapa ilmunya berkah-berkah? Karena ngerebut hati kiai. Begitu. Tapi juga jangan semangat banget, kiainya baru banget dari duduk mau bangun. Berebut sama kiai itu. Ini justru dorong, ya jangan juga. Santri ngoncong itu mana?
berebut ngerapin sendal, betot-betotan sendal dia putus. Habis putus menjadi hilang. Tinggal kiainya nggak, sendal bang. Begitu, jangan. Saya ingat betul punya teman ngaji kori di depan kiai begitu. Di depan kiai, cuman memang kiai saya termasuk orang yang nutupin aib santrinya begitu. Lagi ngaji kenceng banget, rupanya nahan napas kentut begitu. Yang lain pada berbisik, ini ngaji kentut lagi begitu. Kata kiai, enggak apa namanya, terlihat aja pokoknya. Kalau dia langsung sholat berarti kan nggak kentut begitu. Bener aja langsung sholat begitu. Pas komat gitu ya, orang-orang pada sholat dia berdiri begitu. Pas rukun hilang begitu. Pas rukun hilang, buru-buru di ngulu langsung ada lagi di situ begitu. Kata kiai saya tadi ngomong itu baru bangun kentut tadi pas mau sholat kentut, makanya jauh nutupin aib itu gitu tugas kiai mah, nutupin aib Nah, terus apa lagi? Wal amal, panjang angan-angan. Jangan. Waduh, ntar kalau gue punya duit 2 miliar nih, gue mau rencana bangun masjid. Kagak dapat, gila urusannya. Nggak boleh tulul amal, nggak boleh panjang angan. Apa yang ada kerjain, yang kagak ada minta sama Allah, tapi jangan panjang angan. Cita-cita boleh tinggi, tapi jangan panjang angan-angan. Beda. Cita-citanya jadi dokter, sekolahnya STM, nggak bakalan begitu mah. Begitu bisa anak orang paru-paru diganti sama dilas aja, dilas gimana kalau dilas jantungnya, ya nggak bisa. Cita-citanya pengen jadi dokter, sekolahnya ke itu namanya nggak panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan itu cita-cita jadi dokter, sekolahnya di insinyur, itu namanya panjang angan. Jangan ngayal. Ini kalau nggak punya duit ngayal nih, ya Allah. Jalan duduk kali aja ada duit jatuh. Ngarepin duit orang jatuh. Begitu, nggak boleh. Kalau punya duit, kalau dapat duit, kalau nemu duit bagaimana? Itu namanya lukotoh itu nunggunya sampai bukan setelah nunggu 1 tahun mulai dipakai, bukan 1 tahun setelah diinformasikan kagak diamalkan ke tempat ibadah, bukan buat kita. Ini juga kalau nemunya 10.000, Pak Ustadz saya langsung umumin. Ini kalau nemunya 1 juta ya saya umpetin. Terus apa lagi? Wal kibri sombong, wariyai riya, wal kibri sombong, li tajtani badzalika, maka hindarilah yang demikian itu. Mudah-mudahan pengajian malam ini ada manfaatnya buat kita. Alhamdulillah pas jam 10. Insyaallah besok kita lanjutkan. Fa inna hadhi faraidu wa nasallahu ta'ala ala amri biha wa nahyi an afdaliha fi kitabil aziz wa ala lisan nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu wa la ilaha illa anta. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli salatin nabi rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma amrina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban katsiran mubarakan wa ilal khairi qarimna wa nisari baitna. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li muallimina wa masyayikhina wa talamizana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati allahi minhum wal amwat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ustaz makan di sini aja ya. Hah? Makan di sini. Di mana tuh makan? Bang merah bang ya? Bang Bay, mencet merah ya?
Merah dulu kali pencet. Alah. Lupa. Soalnya tinggalan. Tadi sore Bang Ipon datang, Bang apa tadi? Siapa tadi? Bang Philip datang, Bang, Bang. Mencet mana Bang Bang? Bang Philip datang, banyak nggak enak. Jauh Bang siapa? Philip, Oh, sore. ayo buat telepon Bang Leang. Ya udah sini aja bareng-bareng lah. Bareng ya? Ya enggak apa kan ngebala. Bang Bayaki, saya mau pulang aja ya. Oh gitu. Iya gampang, santai aja, saya masih tapi tetap nungguin. Nungguin yang makan. Bang, ini mencet apa ini? Ustaz, barang. Itu makan udah disiapin. Oh iya sini dia. Iya. Ini. Sayang baterainya. Udah nggak apa-apa. Ada nanti santai aja. Pak Haji dalam Pak Haji. Bang. Ayo makan ayo. Jangan. Itu. Ngengesan aja nih orang. Drama apa Bro? Lu tumben bener lu. Puasa malam. Ustaz, ada. Lu paham Pak?